Shalom, puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Karena itu setiap kita yang sudah merasakan kasih setia Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, biarkan pagi hari ini kita menyatakan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian kita. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri, angkat suaramu, serukan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 5. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu ya Tuhan. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah kami sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus pengharapan yang hidup, yang sekalipun langit dan bumi lenyap akan berlangsung sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena janji-Mu bahwa pada hari pengadilan-Mu kami oleh-Mu akan dipeliharakan. Kasihanilah kami ya Tuhan, ajar dan tetapkanlah hati kami kepada-Mu, supaya kami jangan tersesat dari jalan-Mu. Angkatlah hati dan pikiran kami dari jeratan perangkap dunia, dan tanamkanlah di dalam diri kami kepercayaan yang teguh, yang merindukan kedatangan anak-Mu, Tuhan kami, untuk mengambil dan membawa kami bersamanya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan, Bapa yang kekal.
Roma 10 ayat 8 sampai 10. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita membacanya secara bersama-sama. Roma 10 ayat 8 sampai 10 dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mungkin berbuat dosa terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita perbuat yang sengaja maupun tidak sengaja. Kini saatnya kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang kita perbuat dalam satu minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Gembala Agung dan Juru Selamat kami yang sempurna, Engkau telah menyediakan air kehidupan bagi kami dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Dan Engkau telah mengajar dan memelihara kami supaya kami boleh datang kepada Allah Bapa
untuk beroleh sukacita yang kekal. Tetapi hati dan tubuh kami lemah ya Tuhan, dan kami masih terpaut kepada hal-hal duniawi yang bersifat sementara itu. Kadang lewat dengan perkataan kami, sikap dan tingkah laku kami yang sering menyakiti sesama kami ciptaan-Mu, dan sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami belum mampu menyambut kekekalan yang Kau sediakan untuk kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, curahkanlah roh pertolongan-Mu ke atas kami jemaat-Mu di tempat ini, supaya olehnya kami tambah mengenal kebenaran-Mu. Terbukalah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengarkanlah jeritan sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepadamu, demi pengorbanan anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Sentuh hatiku.
firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Dari kirim jemaat nomor 388, selamat di tangan Yesus. Sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Kembali kita membaca secara bersama-sama. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan dalam negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang Kurt.
minta ampuni dosaku, jangan indahkan segala kelalaianku. Tuhan, dengarlah doaku. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, kita memuji Tuhan dari El Shaddai. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Usah
jemaat pada segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kita sejenak mendengarkan warta pada minggu hari ini. Pokok doa minggu ini berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintahan, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, berdoa untuk pelayanan gereja Rawabadu, juga pelayanan gereja Pondok Kelapa Sola Gracia, untuk pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Jadwal kita minggu ini, yang pertama, kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di Rawabadu pada pukul 8 WIB. Dan tadi pagi sudah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kita, terlebih guru-guru sekolah minggu. Dan yang kedua, ibadah minggu di gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Nanti siapa yang mau ikut jam 4 sore ke gereja Pondok Kelapa Sola Gracia, jam 4 kita bersama-sama berangkat jam 4 dari sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, latihan KOR dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pelayan KOR. Dan yang keempat, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Arjuna Nenggolan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB. Diimbau kepada kita setiap jemaat, kita berangkat bersama-sama dari tempat ini menuju rumah keluarga itu Bapak Nenggolan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayan di hari Rabu, pengkhotbah Guru Injil Edward Pandiangan, angkat nyanyian Guru Injil Joseph Pardide, Josepat Penatua Julida Nenggolan. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan. Kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 402 ayat 1 dan 2. Selalu harus ku rasa.
sabda Allah, mari kita berdoa. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan yang suci dan kudus dari surga maha tinggi. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, memimpin kami, bahkan yang menjaga hati kami untuk dapat menerima firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan supaya pujian dan penyembahan kami menjadi rupa yang harum dalam tahta kerajaan-Mu. Demikian juga Bapa, saat hamba menyampaikan firman ini, Engkau yang memakainya dan Engkau yang membuatnya sebagai alat-Mu bagi kami semuanya. Pakailah dia dengan urapan dari surga dan hikmat dari Engkau saja. Biarlah dia yang bertambah-tambah kecil dalam pemberitaan firman ini, dan Engkau yang bertambah besar. Biar Tuhan, apa yang kami dengarkan dapat merubah hidup kami dari yang ragu-ragu menjadi teguh, dari yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, bahkan yang merasakan tawar hati menjadi merasakan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah, berbicaralah bagi kami semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam Matius 23 Matius 23 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama, hanya satu ayat. Kita baca bersama-sama Matius 23 ayat 23. Kalau saudara bawa handphone, di handphone juga ada, baca dari handphone saudara supaya kita bersama-sama menerima firman ini dari Tuhan. Kita membacanya Matius 23 ayat 23. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya setiap hari. Yang terutama, terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya seberapa kita yang hadir pada saat ini di tempat ini, kita datang untuk menghormati Tuhan. Kita datang memenuhi undangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Jadi percayalah saudara bahwa kehadiran saudara ini merupakan berkat bagi saudara sendiri. Dan Tuhan mencatat ini sebagai nilai yang tinggi bagi saudara dan saya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius 23 ayat 23 ini, hanya satu ayat. Kalau kita lihat ya, ini adalah perkataan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa perkataan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Yang kita dengar adalah celakalah kamu. Kalau kita mendengarkan kata-kata celaka, apakah kata-kata ini kata-kata yang biasa atau kata-kata yang menakutkan? Jangankan Tuhan Yesus, orang yang kita anggap dia tidak ada kekuatannya, ya, mengatakan celakalah kamu. Kita takut atau biasa-biasa saja? Padahal dia nggak masuk dalam hitungan.
biasa dia dipandang sebelah mata. Bahkan yang mengatakan ini mungkin orang jahat, tapi dia katakan celakalah kamu. Kalau dikatakan celaka, ini dalam keadaan marah atau dalam keadaan biasa-biasa saja? Ini bagaimana? Apakah adrenalinnya, ya kalau kita marah kan adrenalin naik ya, adrenalin sedang naik atau bagaimana? Adrenalin sedang naik, sedang marah. Apalagi yang kita dengarkan dalam firman Tuhan, yang marah adalah yang mempunyai kuasa langit dan bumi. Ya kan? Yang marah ini siapa? Yesus. Yesus itulah Tuhan. Dan dia sudah menerima kuasa. Tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, baik di surga maupun di bumi. Maka beritakanlah firman Tuhan. Yang punya kuasa mengatakan celakalah kamu, berarti marah. Kenapa dia marah? Ini marah kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, ahli Taurat. Ahli Taurat ini, apakah saya atau saudara? Tanya diri saudara. Ahli Taurat, apakah saya atau saudara? Mungkin juga saya, mungkin juga saudara. Mungkin juga bukan orang yang tahu firman, atau mungkin orang yang biasa bersama dengan kita beribadah. Ahli Taurat artinya saudara adalah sekelompok orang-orang, bisa dikatakan jenius pada masanya, orang-orang pintar pada masanya. Dan pada saat ini juga banyak kita temukan sekeliling kita. Siapa ini? Dia tahu firman, dia tahu baca Alkitab, dia berdoa siang malam, dia bernyanyi di mana-mana. Tahu ayat mana dituliskan tentang kasih, perbuatan daging, Galatia 5 ayat 20, tahu dia semua. Tapi dia tidak melakukan, dia hanya protes dan teori. Tidak pernah melakukan apa-apa. Datang ke gereja, duduk, diem, nyanyi, pulang. Tidak ada apa yang dikerjakan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Oke, untuk keluarga kita berjuang lah. Untuk anak berjuang, yaitu tujuan berjuang. Tapi pernahkah kita berjuang kepada orang yang menyakiti kita? Pernahkah kita bisa memaafkan orang yang melukai hati kita? Nah, ini namanya ahli Taurat. Orang Farisi apalagi? Paulus itu adalah orang Farisi. Yang menyalibkan Yesus adalah orang Farisi. Tahu firman Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus, mereka terkejut karena mereka sudah lebih dahulu mengetahuinya. Ini artinya tahu teori tapi tidak tahu praktek. Jadi mereka ini sombong, orang-orang sombong. Nah, ini yang dikecam Yesus pada saat dia berkhotbah, pada saat dia melayani orang-orang Yahudi pada masanya. Yang dikatakan adalah, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Kemunafikannya apa? Yang terlihat di sini kemunafikannya, dia melakukan persepuluhan, ya benar, dari selasi, ya. Jadi setiap apa yang ditanam, dia tanam selasi, dapat misalnya 10 kg, lalu 1 kg dipersembahkan ke rumah Tuhan, benar, itu bagus. Kemudian dia tanam misalnya jintan punya hasil 10 gram, lalu 10 gram dipersembahkan ke rumah Tuhan, bagus, ada manis. Dan
Ada beberapa contoh dibuat di sini, itu bagus. Sama mungkin dengan kita, kalau di sini nggak ada, nggak apa-apa. Kita punya gaji 3 juta, kita kasih 300.000 untuk gereja, bagus. Tapi saat ini kalau saudara tahu mengenai persepuluhan ini menjadi viral dalam berita-berita medsos. Bahkan sudah diselidiki ke gereja yang ada di Israel, atau orang-orang kita yang pergi wisata ditanya mengenai persepuluhan ini. Bahkan ke Bukit Ratapan juga udah ditanya kepada pendeta yang ada di sana, persepuluhan ini tidak ada lagi. Jadi ini diprotes oleh orang-orang Parisi yang ada di Indonesia. Memangnya kalau jemaat Kristen atau pengikut Kristus yang ada di Indonesia memberikan persepuluhan, memang kenapa? Sirik, iri. Ya kalau jemaat memberikan persepuluhan, bagus, asal dilakukan karena dia takut Tuhan, bukan untuk pamer atau bukan untuk supaya dia banyak duit, supaya dia kaya, supaya dia diberkati. Jadi bagaimana orang yang tidak memberikan persepuluhan? Tidak kaya, tidak sehat, atau tidak dilindungi Tuhan? Sama-sama dilindungi, saudara. Jadi kalaupun kita memberikan, berikanlah karena kita mengasihi Tuhan. Itu dasarnya. Kalau jemaat di Rawabadung ini memberikan persepuluhan, itu bagus. Tapi apakah saudara memberikan itu karena saudara mengasihi Tuhan? Atau saudara memberikan itu supaya saudara banyak bisnis, atau supaya kaya raya, supaya kalau beternak ayam, kalau punya hasil 10.000 ayam, lalu menjadi 100 atau banyak karena memberikan persepuluhan? Apakah untuk itu? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Aku memberikan persepuluhan lah supaya diberkati, supaya lebih dari orang lain. Enggak, saudara. Berikan, tapi karena mengasihi Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan, maka saudara tergerak menyisihkan sebahagian dari penghasilan saudara itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena saudara menyadari bahwa yang saudara terima itu adalah berasal daripada Tuhan. Karena itu berasal daripada Tuhan, kita ucap syukur, kita berterima kasih, kita kembalikan 10%. Itu sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Bagaimana orang yang tidak memberi? Mungkin dia memberi tetapi tidak mempunyai ukuran-ukuran, tidak punya takaran-takaran. Mungkin dia memberi, pergi ke penjara, pergi ke panti asuhan, memberikan kepada anak yatim tanpa tercatatkan. Bisa juga. Itu juga pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu melakukan persepuluhan itu, tetapi kamu mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat itu, satu, keadilan. Keadilan bagi saya dan saudara adalah hal yang penting. Adil yang bagaimana? Di mana-mana kita harus adil. Karena dia teman kita, jangan kita bela. Karena dia musuh kita, jangan kita salah-salahkan. Kita harus adil. Walaupun dia musuh kita, walaupun dia tidak respect dengan kita, kalau memang dia salah, katakan dia salah. Itu maksudnya adil. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan ini, belas kasihan dan kesetiaan. Ciri khas orang Kristen mempunyai belas kasih. Belas kasihan dan kesetiaan. Yesus hadir ke dunia ini adalah karena belas kasih dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Yesus hadir. Karena kehadiran Yesus,
maka kita ada sempurna adanya. Kemarin saya di WA, Bu, saya mau di USG, sakitnya gimana? Saya mau ke rumah sakit. Udahlah, gak usah tanya-tanya. Manusia di dunia ini gak ada yang gak sakit, semuanya sakit. Semuanya kesehatannya gak sempurna. Tapi karena Tuhan yang menyempurnakan, maka saya menjadi sehat. Itu jawaban saya. Nah, ini yang ditegur oleh Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hukum dalam perjanjian lama ada 3. Yang pertama adalah hukum moral. Hukum moral yang dimaksud di situ adalah hukum Taurat yang diturunkan oleh Musa, yaitu hukum pertama sampai hukum ke-10. Kalau hukum Taurat ini tidak pernah bisa berubah, ya, tidak pernah bisa berubah. Akulah Tuhan Allahmu, tiada Allah lain selain aku. Kalau dahulu Musa mencatatkan itu dengan pemakaian jari-jari Tuhan, sampai sekarang juga hukum moral itu tetap ada. Itu tidak bisa berubah. Itu hukum dalam perjanjian lama. Hukum yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Coba bisa hafal nggak? Yuk, hukum pertama, 1, akulah tiada Allah selain. Hukum yang kedua, hukum Taurat yang kedua, tiada Tuhan selain. Ketiga, jangan menyebut nama Allah sembarangan, ya. Sekarang udah sembarangan, dikit-dikit garpu pun jatuh karena makan bakso. Tuhan Yesus. Biasa kan kalau makan bakso pakai garpu, salah tusuk, loncat baksonya. Tuhan Yesus katanya. Menguap pun dia, wah Yesus katanya. Waduh, gimana ini? Itu udah jelas itu melanggar hukum keberapa? Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah. Nah ini, sahabat. Sahabat itu menurut perhitungan bangsa Israel dengan kita berbeda. Nah ini ada pembaharuan. Nanti kita kasih ayatnya dalam Ulangan 29. Yang kelima, hormatilah dan ibumu, supaya di tanah yang diberikan, ya takutnya lupa. Ini saya mau ingatkan lagi nih, takutnya lupa. 6, jangan membunuh. Ya mungkin kita tidak membunuh dengan menumpahkan darah dia, tetapi kita membunuh apa? Karakternya. Karena sekarang banyak orang membunuh dengan apa? Dengan moral. Kita itu menggosip, menjatuhkan nama. Emangnya itu nggak membunuh karakter dia. Menjatuhkan nama baik orang itu membunuh karakter. Luas. Hukum ke-7, ya jangan berzina. 4, jangan mencuri hati. Bisa nggak? Bisa lah. Kau pencuri hatiku. 9, jangan bersaksi dusta. 10, jangan menginginkan. Ya, kalau orang punya baju, jangan nanti diam-diam senggol dikit. Yang mau baju Midah katanya. Apapun yang dipakai, ya Midah. Hukum 10 itu jangan menginginkan. Itu hukum Taurat. Nah, hukum ini tidak pernah berubah. Enggak. Nah ini dimaksud. Kemudian hukum seremoni. Hukum yang kedua dalam perjanjian lama adalah hukum seremoni. Seremoni itu adalah upacara-upacara. Nanti tanggal 17 kita seremoni enggak? 17 seremoni perayaan 17 Agustus. Kalau RT 11 RW 7 ada seremoni penaikan bendera. Tujuan seremoni itu apa sih? Mengkultuskan hari
yang penting itu. Ya, jadi hari itu kita kultuskan, kita abadikan. Jadi diingat, pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Nanti di situ ada pembacaan proklamasi, undang-undang dan lain sebagainya itu. Dibuatlah itu untuk mengingatkan kembali supaya kita menjadi lebih mencintai negara kita ini. Itu tujuannya. Jadi kalau seremoni 17 Agustus itu kita meriahkan aja, karena kita ada sebagaimana sekarang karena perjuangan. Hari apa itu? 17 Agustus? Kamis. Ada yang daftar Panjat Pinang? Panjat Pinang ada? Kalau enggak lomba kerupuk, lomba ini ya, udah daftar. Orang udah pada daftar loh. Ada orang kalau banyak hadiahnya saya mau. Hiburan aja itu hadiah, dan itu tujuannya. Itu adalah seremoni. Itu bagus. Nah, seremoni bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel adalah datang beribadah, yaitu ada tirai 3, tirai pertama, kedua, ketiga. Dan tirai yang belakang adalah imam-imam yang suci. Peribadatannya, kemudian bakar kemenyan, sekarang Katolik masih ada. Itu namanya seremoni. Tujuannya apa? Bagus apa enggak? Bagus. Itu untuk menguatkan iman kita. Ini bisa berubah atau tidak? Bisa. Dulu orang Kristen kalau beribadah pada zaman Rasul Paulus hening sekali. Makanya beda-beda cara orang beribadah. Ada yang tepuk tangan, ada yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai kerudung, ada yang ya macam-macam. Seremoni itu bisa berubah-ubah. Jadi jangan suka menjas. Ya kalau mereka begitu, mungkin begitulah caranya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Macam-macam. Dulu waktu pertama kali gereja Rawa Badung dibuka, malas kan ke gereja itu nggak ada Roh Kudus. Karena konotasinya kalau dikatakan ada Roh Kudus itu adalah yang gemetar itu loh. Sikem laba sik, sikem laba sik. Itu namanya ada Roh Kudus. Itu nggak benar itu. Itu namanya nggak seremoni, udah salah itu, ayat mana yang diambil. Nanti jadi diplesetin. Kebetulan ada lagu Batak. Sik bermanikam di perut, sik bermanikam. Jadi diplesetin. Jadi dosa jadinya. Seremoni bisa berubah. Nah itu sudah ada pada zaman bangsa Israel. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum sipil, hukum kenegaraan, hukum pemerintahan, hukum sistem pemerintahan. Ini bisa berubah juga. Jadi sistem pemerintahan yang dibentuk oleh bangsa Yahudi tidak mungkin harus seperti itu sistem pemerintahan di dalam negara-negara lain. Kalau di negara lain ditetapkan hari Minggu, hari libur, hari beribadah, tidak apa-apa. Sesuai dengan negara masing-masing. Nanti kalau ada negara tercipta lagi, hari liburnya hari Rabu, bisa aja mereka beribadah hari Rabu. Itu bisa berubah. Tidak apa-apa. Jadi kalau orang akan bilang kamu mau beribadah hari Sabtu tidak masuk surga, celaka, itu bohong. Harus belajar dong. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hukum itu ada 3 dalam perjanjian lama. Termasuk perayaan seremoni adalah ketetapan dari negara. Kalau negara menetapkan hari Minggu untuk beribadah, itu bisa berubah juga, bisa hari Minggu, bisa ini. Tapi kalau sudah ditetapkan hari Minggu, ya hari Minggu kita beribadah. Amin. Jadi jangan terfokus dengan hari Sabtu lah hari beribadah. Dulu waktu ada orang Advent di sini saya katakan seperti itu. Loh itu kan pemerintahan Israel pada waktu itu hari Sabtu liburnya. Karena hari Sabat itu berasal dari kata-kata hari rekreasi. Pertamanya itu
munculnya dari rekreasi. Keluarga pergi rekreasi, kemudian mereka bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan itulah disebut hari perhentian dan untuk beribadah, hari Sabat. Bukannya harus dipaksa, saya orang Indonesia, kalau saya nggak libur hari Sabtu, bagaimana saya untuk beribadah? Tapi negara Indonesia kan menyatakan hari libur itu adalah hari Minggu. Maka hari Minggu lah kita beribadah, kita seremoni, kita melakukan seremoni peribadatan. Bisa berubah saudara. Nanti kalau ganti presiden kita, misalnya kita kan nggak tahu hari esok ganti presiden. Bukan hari Minggu, hari libur, hari Kamis katanya, supaya dekat hari Jumat. Jadi hari Kamis kalian, kami hari Jumat supaya dekat katanya. Bisa juga ada alasannya. Kita harus hari Kamis. Nah ini gak perlu dipersoalkan. Nah demikian juga yang dikatakan Yesus pada Matius 23 ayat 23 ini, semua kamu protes, tapi yang satu tidak kamu ingat. Yang satu itu apa? Hukum moral. Kasih adalah hukum moral, adil adalah hukum moral, taat adalah hukum moral. Kalau seremoni dan sipil bisa berubah-ubah. Kalau pemerintah menetapkan dalam gereja, kepemerintahan gereja yang menetapkan sesuai dengan ketetapan organisasi HKBP, dengan ketetapan organisasi GPIB dan lain sebagainya, banyak organisasi-organisasi kerohanian di dunia ini, di Indonesia ini tidak sama peraturannya ini, sesuai dengan kepemimpinan masing-masing. Jadi jangan suka membanding-bandingkan, tidak sama. Dan itu bisa berubah-ubah. Tetapi yang satu tidak bisa berubah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kita ulang baca Matius 23 ayat 23. B. Matius 23 Kita mulai dari B itu tetapi yang terpenting ya, lihat ya. 1, 2, yang tetapi yang terpenting 1, 2, 3. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu nggak boleh diabaikan. Ya, peraturan-peraturan gereja bisa mengatakan di gereja ini harus perpuluhan, yaitu peraturan mereka. Dan peraturan itu digunakan untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin mereka mendapatkan dana untuk pelebaran Injil melalui persepuluhan. Gak usah dibahas-bahas seperti viral di TikTok sekarang, di Facebook, di medsos. Itu aja yang dibicarakan. Persepuluhan itu gak wajib. Ya kalau kata pemimpin gerejanya wajib, ya wajib aja. Yang penting dilakukan untuk Tuhan. Kalau di gereja kita sih gak wajib. Di sini nggak wajib, tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau kau berikan 10 itu bagus, ya kan? Yang harus kita pegang, yang satu harus dilakukan, yaitu hukum apa itu? Hukum moral. Sipil seremoni bisa berubah. Bisa aja nanti tahun depan, ibadah di sini tepuk tangan. Mau protes saudara? Tidak boleh protes, bisa berubah sesuai dengan keadaan. Dulu HKBP kalau beribadah itu pakai organ doang. Nih, ikon Yesus. Sekarang udah masuk tagading. Nah itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau orang Parisi sama orang ahli Taurat selalu banyak ngomong. Makanya nggak jadi rapat pelulu. Karena dia Parisi atau ahli Taurat. Puji nama Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini
bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, kita harus melakukan apa? Keadilan, belas kasih, dan apalagi saudara tadi ada 3 ketaatan. Adil sebagai sama, kasih kepada sesama, dan terutama kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Kita nyanyikan pujian yang biasa. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti kasihmu Tuhan. Sekali lagi dari awal. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajarkannya bagi kami, dan Engkau yang berikan pertumbuhan dalam hati dan pikiran kami. Bapa, terima kasih. Kiranya kami tidak menjadi karakter sebagai seorang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang selalu menghadirkan keributan, perpecahan, atau perdebatan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami percaya apa yang Tuhan katakan kepada kami pada saat ini, sungguh Tuhan sendiri yang menguatkan kami untuk melakukannya. Bapa, kami juga sangat rindu untuk melakukan persepuluhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Namun jika persepuluhan itu tidak sesuai dengan hati Tuhan, maka Tuhan juga tidak berkenan bagi kami. Jika kami melakukan sebagian atau 1/10 dari
Apa yang kami terima dari Tuhan, biarlah itu kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Dan jika kami tidak melakukan, biarlah kami tidak pernah menakar atau menghitung-hitung apa yang kami berikan untuk Tuhan. Sebab semua pemberian Tuhan yang kami terima tidak dapat kami hitung. Dan mungkin jika kami mau 1/10 sering salah dalam hitungan kami. Biarlah ya Bapa, Engkau yang melakukan hati yang baik bagi kami, supaya kami bisa menyisihkan sebagian dari jerih payah yang atau upah yang kami terima dari Tuhan, kami dapat gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Bapa, jika kami Bapa selalu menjadi munafik dalam hidup kami, maka Tuhan juga menolak kami, bahkan tidak berkenan segala apa yang kami lakukan. Dan Yesus juga mengatakan kepada kami, celakalah engkau. Kami tidak mau celaka ya Tuhan, tapi kami mau diberkati oleh Tuhan. Karena kami mengasihi dan kami taat, dan kami juga melaksanakan keadilan sepanjang hidup kami ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Biarlah firman ini bertumbuh berbuah lebat manis bagi sesama kami, terlebih manis bagi Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya, yaitu memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, kantong persembahan dijalankan. Sebagian dari yang kami terima dari Tuhan sebagai persembahan kami untuk mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, jika kami melakukan ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Tuhan yang melakukannya bagi kami, sehingga kami lakukan penuh dengan mengasihi Tuhan. Bapa, kami doakan persembahan ini biarlah digunakan dengan rasa takut akan Engkau saja, sehingga dapat membesarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami sudah menerima berkat dari Tuhan. Kami sudah
menerima kesembuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kami sudah mengingat kembali akan kesalahan kami dan kami berjanji tidak mengulangi lagi. Banyak hal yang baik yang tidak dapat kami pikirkan, kami terima dari Tuhan. Semua ini karena kemurahan-Mu. Biarlah yang kami terima dari Tuhan kami pakai sebagai dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap mengaplikasikan kasih dari Tuhan kepada sesama kami. Karena Tuhan sudah melakukan keteladanan bagi kami, yaitu Tuhan mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, memberlakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kami juga Tuhan, Engkau perintahkan demikian. Berikanlah kepada kami kekuatan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin melupakan peribadatan pada saat ini untuk Tuhan. Tuhan, biarlah ya Bapa pada hari Minggu ke depan tidak ada saudara kami yang meninggalkan rumah-Mu untuk melakukan peribadatan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sana kami menerima kekuatan kembali daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara kami yang sedang sakit atau berkeluh kesah atau merasakan jalannya buntu, tidak ada lagi jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Dari tempat ini Tuhan, mata kami tertuju kepada mereka. Kiranya Engkau mampir kepada mereka ya Bapa, dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang merasa tertutup jalannya, dan bagi mereka yang letih lesu, mereka tidak tahu jalan keluarnya. Tuhan yang memberikan jalan keluar dan mereka penuh dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk orang yang sakit dari saudara-saudara kami, atau itu ibu kami, atau itu kakak kami, atau saudara-saudara kami Tuhan yang lain yang bukan saudara atau sedaging dengan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan supaya mereka juga disembuhkan oleh Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka supaya mereka juga Tuhan kembali mengingat kasih sayang-Mu kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Ibu Sri Kadarina yang sedang sakit pada saat ini. Tuhanlah yang menyembuhkannya. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk ibu kekasih kami Ibu Arta Purnama yang saat ini juga dalam proses pemulihan. Tuhan, campur tanganlah Engkau dan sembuhkan dia Tuhan dengan cara Tuhan saja. Kami percaya juga Tuhan, segala rencana program kami di dalam bulan Agustus ini Tuhan jadikan menjadi program yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan Tuhan yang memberkati apa yang kami rencanakan menjadi suatu rencana yang membahagiakan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang takut akan Tuhan. Khususnya bagi pemimpin kami yang menerima amanah dari Tuhan untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa dan negara ini, yaitu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan baginya untuk melaksanakannya. Dan kepada orang atau saudara kami yang membantunya untuk menggerakkan roda pemerintahan ini, kami terbatas untuk menyebutkannya, tapi Allah yang tidak terbatas sanggup memberkati mereka dan berikan kekuatan kepada mereka untuk mendatangkan keadilan kesejahteraan di negeri kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, jika ada Tuhan oknum atau siapapun Tuhan yang membelokkan undang-undang di negara ini, kami serahkan kepada Tuhan. Kami rindu ya Bapa, semua kami bersatu padu untuk menjadikan negara kami ini menjadi suatu negara yang terintegrasi, menjadi suatu negara NKRI yang luar biasa, yang maju dipandang oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang pada saat ini Bapa sedang bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan masuk ke rumah Tuhan untuk menghormati Tuhan, dan di sana Tuhan hadir karena Tuhan adalah Immanuel. Terima kasih Bapa, dan juga kami juga serahkan semua gereja-gereja Tuhan ini supaya gereja Tuhan ini tidak pernah mengikuti arus untuk menyenangkan hati siapapun, tapi kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berani untuk menyerahkan suara kenabian dari Tuhan walaupun itu penuh dengan tantangan. Terima kasih. Terimalah doa kami ini Bapa, karena kami berdoa dengan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Kita nyanyikan kidung penutup dalam minggu siang hari ini dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 3-4. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera.